lahir di Mesir, tidak bakal ada satupun yang masuk ke tanah yang aku janjikan. Mereka gak mau masuk, suruh mereka balik ke jalan tadi. Lalu mereka berpuluh tahun sisa, totalnya 40 tahun, mutar-mutar di padang gurun. Tuhan ambil waktu 40 tahun supaya apa? Supaya generasi pertama yang lahir di Mesir itu tidak ada satupun yang masih tinggal hidup. Kecuali siapa? Kecuali 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Sebab ini 2 orang adalah 2 dari antara 12 mata-mata. 10 menghasut rakyat tidak usah masuk, tapi 2 orang mengatakan masuk. Tuhan sudah bilang duduki negeri itu, pasti kita bisa duduki. Tapi mereka tidak mau. Jadi 2 orang itu saja yang boleh masuk dari generasi di Mesir. Yang lain 40 tahun mutar-mutar sampai mati. Tinggal generasi kedua yang lahir dalam perjalanan yang boleh masuk. Sayang sekali atau tidak? Sudah tinggal selangkah lagi masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Mereka tidak bisa masuk. Karena apa sebabnya? Tadi sudah dengar ayat terakhir yang saya baca di Ibrani pasal 3 ayat 19. Mereka tidak dapat masuk karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Karena tidak percaya. Saudara-saudara, kita sudah sering mendengar bahwa iman atau percaya itu penting. Tuhan Yesus pernah berkata, waktu anak manusia, maksudnya dirinya sendiri, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali ke bumi, dia bertanya-tanya, apakah dia masih mendapatkan iman di bumi? Saudara lihat, nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, jadi second coming, yang dia mau cari apa dari kita? Berapa banyak persembahan yang kita berikan? Berapa pintar kita menyanyi? Berapa banyak khotbah kamu sampaikan? Berapa banyak orang yang mendengar khotbahmu? Kadang-kadang ada pendeta-pendeta yang bangga, saya sudah khotbah belasan ribu kali. Audiensnya itu puluhan ribu orang. Tuhan gak bakal tanya kita berapa kali khotbah dan berapa banyak orang yang dengar. Tuhan tidak tanya berapa banyak orang yang bertobat. Tapi Tuhan akan periksa saya, saudara, setiap orang. Do you still have your faith? Apakah engkau tetap mempunyai iman? Percaya. Dari awal sampai akhir yang Tuhan cari adalah iman. Ibrani 6 ayat keempat mengatakan, Ibrani 6 ayat yang ke-6, Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Untuk bisa diperkenan Allah, nomor 1 yang Allah kita lihat apa? Ada iman atau tidak. Kemudian nanti selesai, yang Tuhan cari adalah kamu punya iman, kamu jaga atau tidak. Jadi iman itu penting sekali. Percaya kepada Allah. Mereka tidak masuk ke tanah yang Tuhan janjikan karena mereka tidak percaya pada Tuhan. Allah itu selalu maksud baik bagi saudara dan saya, menyediakan banyak berkat-berkat istimewa. Dia mau kita itu happy, not depend on happenings. Dia mau kita memiliki happiness yang tidak tergantung pada happening. Ya bagaimana happeningnya ini? Baik atau tidak baik? Tuhan bilang no, gak peduli baik atau tidak baik. Aku ingin kamu tuh betul-betul bahagia. Itu Tuhan. Dia sediakan banyak berkat. Tapi kalau kita nggak punya percaya yang Tuhan suka, saudara, kita nggak bakal dapat berkat itu. Malah dapat murka Allah seperti dalam kisah ini. Nah, menjelang mereka masuk sekarang generasi kedua, mau masuk ke tanah perjanjian, Musa sebut lagi seluruh peristiwa tersebut. Jadi kitab Deuteronomi ini, kitab Ulangan, sesuai dengan judulnya, Ulangan. Ulangan itu bukan testing. Artinya catatan-catatannya ini banyak yang merupakan repeat, diulang.
Di dulu kitab sebelumnya sudah ada catatan peristiwa ini. Seperti Ulangan pasal 1 ini, saudara boleh baca di dalam kitab Numbers, kitab Bilangan, pasal 13 dan 14. Dulu sudah dicatat, sekarang diulang lagi, repeat. Sebab apa? Sebab ini soal penting. Kedua, Musa itu, dia sudah tua. Dalam hal lagi dia mati. Dia dapat tugas dari Tuhan, pimpin umat keluar dari Mesir, masuk ke tanah yang aku janjikan. Generasi yang keluar dari Mesir sudah mati semua. Ini generasi kedua yang lahir dalam perjalanan 40 tahun itu, oke, yang boleh masuk. Sekarang tinggal setapak lagi masuk. Jangan-jangan mereka bandel seperti papa mamanya dulu. Gak jadi masuk semua. Jadi Musa itu rasa sayang. Kalau sampai kamu tidak masuk, maka dia ceritakan udah, kamu dengar semua baik-baik. Kamu tahu nggak di mana papa mamamu? Dulu kamu keluar dari Mesir, kamu mungkin belum lahir. Kamu belum lahir bukan? Di mana mereka? Mati semua di padang belantara. Kenapa mereka mati? Musa ceritakan, because mereka tidak percaya. Kamu jangan seperti mereka. Kalau kamu begitu lagi, kamu juga gak bakal masuk. Kata Musa. Jadi Musa itu baik sekali. Dia ulang. Padahal Musa sendiri tahu dia sendiri gak bakal masuk. Mengapa? Apa karena dia juga tidak percaya kepada Allah? Bukan. Cuma karena satu kali dia tidak menghormati Allah. Diceritakan itu di ayat yang ke 37. Ya, Musa sendiri akan masuk karena Tuhan pun marah kepada Musa. Sebab apa? Sebab dulu saking jengkelnya kepada orang-orang yang badal-badal ini, Musa satu kali dia tidak dengar baik-baik yang Tuhan suruh, dia tidak nurut. Ada beberapa kali peristiwa mereka kehabisan air. Satu kali Tuhan berkata sebelum peristiwa yang Tuhan marah kepada Musa, Tuhan bilang kepada Musa, pukullah batu karang itu. Mereka tidak ada air buat minum. Tuhan bilang, pukul batu karang. Musa pukul pakai tongkatnya, lalu air keluar dari batu karang. Tapi dalam peristiwa yang kedua ini, Tuhan cuma berkata, berkatalah kepada batu karang itu supaya mengeluarkan air. Musa saking jengkelnya kepada orang-orang ini, dia bukan omong, dia sambil omong, dia pukul lagi batu karang itu. Tuhan bilang, kamu tidak menghormati aku di depan semua orang. Kamu pikir aku tidak bisa mengeluarkan air dari batu karang? Cukup dengan hanya berkata, tidak usah pukul. Mengapa kamu tambahkan pukul? Tuhan tidak mau kita tambah-tambah atau kurang-kurangi yang dia perintahkan kepada kita. Hati-hati. Saudara harus kenal sifat Tuhan. Jadi kalau baca cerita Alkitab, bukan cuma baca ceritanya, tapi ngerti di belakang cerita itu mengungkapkan hati Allah. Allah nggak suka firman itu ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Musa orang yang begitu Tuhan sayang. Tuhan bilang, karena peristiwa itu, engkau tidak menghormati aku di depan semua rakyat ini, kamu pun tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Kesian tidak itu Musa. Kesian sekali. Tapi Musa hati baik. Bukan dia bilang dalam hatinya, aku pun gak bisa masuk. Biarin kamu semua ikut sama aku gak masuk. Itu hati iblis. Malaikat yang jatuh sifatnya begitu. Begitu dia dibuang oleh Allah, dia mau semua banyak orang ikut dengan dia. Maka dia mencobai Adam dan Hawa, supaya Adam dan Hawa jadi konconya, jadi temannya, ikut masuk neraka. Itu sifat iblis. Tapi sifat orang suci itu tidak. Meskipun dia sendiri tidak dapat berkat itu, tidak bisa masuk tanah perjanjian, tapi Musa kepingin seluruh rakyat ini, kalau boleh, jangan ada satu pun yang tidak masuk. Maka dia nasihati baik-baik. Hari ini saya mengkhotbahkan firman ini untuk saya sendiri, untuk saudara, supaya kita jangan sampai kehilangan berkat Tuhan karena tidak percaya. Sekarang, bagaimana kita bisa tahu kita itu percaya atau tidak? Percaya, iman, kita bisa sebut. Tapi apa itu wujudnya, apa bentuknya, itu kita harus mengerti. Supaya kita bisa punya ukuran, bisa ukur diri kita, aku ini termasuk orang percaya atau tidak. Mari kita belajar dari riwayat ini. Bagaimana itu orang yang percaya, bagaimana itu orang yang tidak percaya. Saya ulang kembali cerita tadi.
Ketika pertama kali mereka sudah sampai ke perbatasan, tinggal selangkah masuk ke tanah perjanjian. Tuhan bilang, sekarang kamu sampai di perbatasan, di depan kamu itu tanah yang aku janjikan. Masuklah, dudukilah. Aku menyertai kamu. Jangan takut, jangan patah semangat. Masuk. Mereka mau langsung masuk? Tidak. Di dalam bagian pasal 1 kitab Ulangan ini kita baru tahu bahwa banyak orang bilang kepada Musa, iya kita akan masuk ke sana, tapi kan kita harus mengintai negeri itu lebih dulu, harus menyelidiki, harus kirim spion, harus kirim mata-mata. Bagaimana di sana keadaannya? Ya, pasukan mereka